Dosen nyentrik. Ya tak, buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk proses blocking dan lain sebagainya, untuk penguatan karakter, untuk penataan pencahayaan, penataan musik nggak bisa diaplikasikan karena ya wis kendalanya nggak ngumpul-ngumpul. Ini sudah menjelang maghrib. Karena setiap hari Kamis sama Jumat saya selalu bareng sama Pak Ibu. Yaitu yang membuat saya nggak bisa lebih di atas maghrib. Nah, jadi kalau misalnya saya berangkat sendiri ya bisa, cuman belum ada kesempatan. Jadi kayak gitu. Untuk minggu depan saya mungkin juga nggak bisa hadir dalam satu minggu. 10 hari ke depan itu saya ada kerepotan. Jadi Jumat depan itu latihan mandiri, ya, saya nggak bisa datang kayak gitu. Jadi di kelasnya Alan saya juga nanti nggak bisa masuk. Jadi, gitu. Di minggu depan, ya. Jadi minggu depan latihan mandiri. Yang perlu saya sampaikan, jadi itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, setiap manajemen atau koordinator bagian itu harus punya konsep, ya. Kalau lampu, ya dia harus punya konsep tata lampu panggung, ya itu dibuat gambar panggung misalnya ini buat ada meja ada di mana lah itu digambar, ya. Gak apa-apa, yang penting ada titik-titiknya. Nah itu kalian punya lampu berapa misalnya, lah itu ya 1 2 3 4 ketambah lampu kotak ini 8 lah. Caranya kayak tadi, lah lampu ini kan tadi tak ukur dia nggak bisa berdiri sendiri, ternyata dia hanya pembantu lampu 4 ini. Jadi memaksimalkan lampu 4 ini. Lampu 4 ini bisa maksimal. Satu aja dia bisa menerangi panggung. Ya, lampu 4 ini. Nah, berarti itu pasangkanlah nanti misalnya lampu 4 itu satu menemani satu menemani satu menemani sehingga pas posisinya. Nah, dibuat titik lampu satu misalnya itu ke sana, ya kan karena ada yang duduk di sana kan. Nah, kemudian nanti kan ada adegan duduk di sini. Kalau di sini kan nggak ada ya adegan di sini ya. Ada nggak? Nah ini kalau ada berarti ada titik sini 1 2 3 sudah lah. Satu lampu di mana? Ya itu nanti ketika ada adegan yang paling banyak diam misalnya kayak kemarin kalau di sana itu adegan diam kan Kolis mengetik. Nah, adegan begitu itu nanti carikan yang satu lampu ini ada di mana. Ya, kalau itu lampunya yang kosong di sebelah sini satu, berarti cari titik yang dekat di daerah sini. Jangan menggunakan titik sini pakai lampu sana terlalu jauh. Ya, jadi nanti komposisi itu ditata. Makanya tak minta untuk gambar kotak. Ya, kalau sayangnya kan tadi tanya pernah ikut festival belum? Nah, maksudnya pentas bareng lah ternyata juga belum ya Pak ya, belum pernah ya. Nah itu kalau pernah pentas bareng, nah, ada waktu kelompok teater itu setting panggung. Maksudnya setting panggung itu apa yang dilakukan, ya nyeting lampu titiknya di mana lah dibuat gini silang, titik kasih tanda lakban lah itu setting panggung. Jadi setting panggung itu nggak hanya nata properti tapi juga nata lampu. Kemudian mencoba musik kalau memang pakai audio. Nah itu sebelum pentas pasti begitu lah. Kebetulan kan belum punya pengalaman ya, jadi belum ada lah. Ini tak beritahukan kayak gitu. Jadi lampu ini harus dikonsep kayak gitu, nggak cuma menerangi, harus punya maksud. Ya. Nah warna pun juga begitu. Nah kebetulan itu kan gini, di sini ada 4 lampu dan ada 4 tambahan. Nah itu kalian buat peta kayak gini, titik yang paling butuh pencahayaan untuk menguatkan kayak Kolis kemarin misalnya adegan pas sendiri di awal lah, momen-momen begitu itu harus dicatat. Yang mana yang saya beri lampu tunggal untuk mendramatisir itu kan dimatikan semua, kemudian ada satu lampu saja yang bisa main dim, berarti tiba-tiba gelap tiba-tiba terang. Nah itu untuk memunculkan suasana ya. Main lampu saja Kak, setelah itu butuh yang namanya musik sehingga unsur dramatisnya dapat. Nah disitulah musik masuk.
ya. 4 jenis musik ya. Ini untuk Taufik kebetulan ada kan di sini penanggung jawab musik. Lah musik di dalam pertunjukan itu ada 4 macam. Yang pertama ya penanda masuk dan penanda keluar. Penanda masuk berarti di awal kayak kholis, awal membuka dan nanti di akhir setelah selesai. Itu musik, itu pasti ada di situ. Kemudian yang kedua ya, musik untuk latar dan suasana. Menunjukkan setting. Kemudian musik yang ketiga itu untuk penguat keaktoran. Ya. Dan yang keempat ya, musik untuk menunjukkan karakter. Ya. Nah, 2 jenis musik ya. Ini nanti lah kebetulan kalian menerapkan musik non latar sama musik yang latar. Maksudnya apa? Jadi musik latar itu nanti aktor yang menyampaikan musik. Lah kebetulan nanti kan ada adegan itu Wulan menyanyi. Itu musik latar. Jadi aktornya yang mengeluarkan musik. Ketika Wulan nyanyi itu termasuk situ tata suara itu. Kemudian yang kedua, musik yang kedua, Wulan tiba-tiba memutar radio. Itu ada musik. Nah kan itu jenis musik. Jadi ada yang di luar panggung, ada yang dimainkan oleh pemain. Nah, pentas kalian ini menggunakan 2 jenis. Nah itu. Nah ini nanti tinggal menyocokkan. Jadi kayak gitu. Di dalam teater itu tidak ada musik full. Kayak yang diputar Taufik kemarin itu musik full. Itu tidak ada di dalam konsep untuk teater. Itu boleh dimainkan hanya di akhir ya, menjelang pertunjukan selesai ya. Kemudian sambil seremonial itu tetap dinyanyikan. Nah itu biasanya paling banyak hanya di akhir. Nah kalau kemarin itu sempat diputarkan Payung Teduh, selesai sama Taufik, enggak begitu ya. Ada 4 jenis musik itu yang perlu dipahami nah, sehingga nanti suasana itu bisa kamu bangun. Yang kan ada pagi ya, ini kan adegannya pagi dan ada yang malam lah. Suara untuk instrumen pagi apa kira-kira? Suara malam apa? Terus ketika tegangan, lah tegangan biasanya memang suara ketukan, alat musik ketuk ya, untuk tegangan. Jadi ketika kamu marah-marah, kan ada dialog kamu marah kan. Nah itu bisa pakai alat musik ketuk. Nah jadi kayak gitu. Cari instrumen aja Beb ya. Di YouTube itu kan banyak instrumen. Kalau kayak kemarin main Payung Teduh agak lama, itu pasti nanti kebanet di YouTube. Dan kalau kebanet itu fatal. Pertunjukan kalian nggak ada suaranya. Suaranya hilang. Jadi dialog ngomong-ngomongnya nggak ada, nggak hanya musiknya kan. Kalau dianggap terlalu parah itu seluruh video langsung di off kan suaranya. Nah itu kan fatal nanti. Kok hanya gambar berjalan-jalan nggak ada apalah itu. Itu yang perlu dicermati khusus untuk musik. Nanti sambil dicek bisa toh Bek? Nyari di YouTube Studio Bek. Bisa kan? Atau nggak bisa apa enggak gitu loh. Maksudnya nggak bisa saya tunjukkan. Kalau bisa ya weh nggak apa-apa. Jadi buka misalnya laptop atau HP juga bisa kok sama. Jadi kalau di laptop itu kan kamu tinggal YouTube Studio. Lah itu nanti di situ tampilannya memang dapurnya YouTube, bukan tampilan YouTube kayak kamu nonton YouTube, enggak kayak gitu. Jadi itu setting di balik layar YouTube. Nah, nanti ada bagian audio. Lah di situ itu milik di situ. Itu yang diperbolehkan oleh YouTube. Ya jadi ngambilnya di situ. Mengapa? Karena dokumentasi kalian nanti full semua masuk di YouTube. Ya, dimasukkan di teater akademik itu full. Nah nanti kalau musiknya kena copyright, lah nanti kalau pemilik copyright ini mengizinkan, boleh di video ke kalian. Tapi kalau nggak boleh, misalnya itu harus hapus, misalnya harus dibisukan, full bisu, lah kan kacau. Hanya kalian berjalan-jalan nggak ada suaranya, lah ini kan kacau. Jangan sampai itu terjadi. Makanya hindari musik-musik yang copyright. Kayak Payung Teduh itu pasti copyright nanti.
Ya cari instrumen, ganti instrumen, ganti suara hujan. Kalau ada momen hujan nggak ada. Nah, cari suara-suara tegangan aja. Ini benar-benar nggak ada yang bisa musik ya, belas ya, satu kelas nggak ada ya. Ya itu. Sayangnya dalam minggu depan itu saya full. Jadi sambil mencari gitu, saya pengen mendampingi, nyari musik-musik apa yang cocok gitu dengan kadang saya. Nah, kalau Jumat gini waktunya benar-benar terbatas, karena saya kesini hanya untuk mengajar gitu loh. Ketika di Kamis Jumat saya pasti sama Pak Igi, di luar itu kan saya bisa berangkat sendiri. Nah, kapan hari itu saya meluangkan waktu ketika aku pengen melihat anak UKM sekalian ke kalian pas latihan. Ternyata saya gak di WA sama Taufik. Nah itu emang yang jadi kayak gitu. Itu untuk tata lampu sama tata musik ya. Nah, sekretaris dan bagian dokumentasi jangan lupa didokumentasi secara utuh ya. Didokumentasi secara utuh itu gimana? Jadi ya, misalnya kemarin itu kan kayaknya sudah pakai kostum ya, thrillernya ya. Nah itu setiap PJ ngirimkan di dokumentasi foto pakai baju apa, dideskripsikan toko ini pakai baju apa, misalnya untuk kostum, untuk make up ini pakai make up apa ya, jadi ditulis detail. Lah itu nanti dikumpulkan, digabung untuk di akhir di laporan. Fungsinya untuk apa sih lah, misalnya nanti itu bisa terkumpul dengan baik, itu saya tinggal memberikan ke adik tingkat kayak gini loh, ini full. Karena selama ini arek-arek nggak ada yang full, dokumentasinya nggak ada yang full, jadi hanya laporan teknis gitu loh, nggak laporan rigid. Makanya itu foto kostum, foto apa, semua didokumentasi dengan baik, harusnya begitu. Nah itu untuk dokumentasi ya. Dokumentasi tidak sekadar di kayak barang kalian ada dokumentasi yang berupa catatan. Jadi kayak catatan sutradara. Kemarin kan sudah Yuafa sudah tak arahkan, tidak tahu dia membuat apa enggak. Yuafa buat catatan gini, nanti misalnya kamu nggak datang atau saya nggak datang di momen itu, arek-arek tetap bisa latihan. Nah saya yakin kalau tidak ada catatan itu, nek Yuafa gak datang gak latihan, lah kan menjadi selesai di hari itu, gak ada proses. Tapi kalau ada catatan ya, oh ini pas ini pas ini ada adegan ini, nah ini untuk penguatan ini, nah naskah itu harus jadi. Nah naskah itu selain Yuafa ada yang enggak. Ketika Yuafa nggak datang, nah itu latihan mandiri. Nah, jadi kan kayak gitu. Kayak gini kan saya sudah menemui kalau Yuafa tidak bisa hadir 2 kali. Yang pertama dulu itu sebelum UTS ya, dia acara di Pacet itu, dan hari ini itu kan 2 kali. Nah, dia izin tidak datang gitu, izin di grup. Arek ngerti sehingga arek gak budal, mungkin gitu. Iya. Tapi bocor ke yang lain. Enggak. Oh enggak. Tahu sih Pak, bocornya di sini. Nah, takutnya kalau bocor marono Yuafa gak datang, maro arek ternyata gak teko. Lah ini kan rempong. Kelas juga enggak ada. Oh enggak ada ya. Cuman pemberitahuan waktu berbeda. Ini memang arek-arek pegel ya. Latihan tiap hari ya. Hampir tiap hari. Libur saja berarti kan tiap hari, karena ngampusnya kan Senin sampai Jumat tau ya. Kayak gitu. Tapi sudah dari thrillernya kemarin itu ada beberapa perkembangan kok saya lihat dari thriller kemarin itu. Terus untuk ya itu tanggal ya dipastikan. Kalau saya sarankan lebih baik maju. Takutnya kalian nyeting mundur, UASnya mundur pas di minggu UAS, wah kan rempong nanti. Saya kasihannya ke kalian, mengapa nyiapkan begini itu kan persiapannya banyak. Nah dengan UTS kadang lah nanti tugas-tugasnya banyak apa dan sebagainya. Takut nanti kuliah yang lain jadi korban. Jadi dimajukan aja. Jadi itu ya ini hari ini ke-8
9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya berarti ya ini di minggu ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 7 minggu. Minggu ke-7, nggak tahu jatuhnya ke hari apa. Sekarang itu minggu ke pertama ya, pertama hari ini ya. Berarti ya minggu kedua. Minggu kedua Januari. Minggu kedua Januari. Kalau di akademik itu tanggal Minggu ketiga. itu iya. Ya minggu ketiga. Nah misalnya kalian pakai mundur, baru tiba-tiba UASnya mundur lah kan pas akhirnya. Minggu tengah tahun 12 sampai 17. 12 itu minggu ke berapa? Di kalender itu. Ketiga. Minggu ketiga. Ya berarti ya wis secara aman ya. Kalian ambil di minggu kedua. Ya, kalau mundur kan berarti UASnya di akhir bulan. Iya. Tapi kalau kalian menyeting setelah UAS, tiba-tiba UAS-nya mundur kan bareng. Baik diajukan aja. Tapi nanti kondisional. Ya bisa jadi Taufik yang pernah ditonton Taufik itu ya kayak gitu. Yang di UIN itu belum siap 100% karena sudah ada deadline, sudah menyiapkan itu, akhirnya Pak pentas, yang monoton. Bisa jadi ada kendala teknis di belakang panggung seperti itu. Ya. Makanya ini memang resiko. Nah kayak saya melihat dokumentasinya Zen kemarin itu yang kamu datang ya kamu ya. Nah itu kan kayaknya belum mateng itu, belum 100% itu. 3 bulan katanya. Iya. Sudah 3 bulan loh itu, maksudnya proses selama 3 bulan. Tak lihat video gak mateng. Ya apalagi aktor ceweknya nggak kuat sama sekali. Maksudnya itu dari video ya, nggak tahu di live kadang kan beda dengan yang di kamera kan. Apalagi itu nggak pakai sound, maksudnya nggak pakai pengeras, manual, semua serba manual kan. Kita lihat, oh gak kuat ini. Nah ini belum mateng bener-bener lah. Memang proses itu kadang untuk menuju karakter yang mateng agak lama memang. Cuman kadang itu kan kita ada kesibukan yang lain atau apa menentukan hari untuk pentas. Nah di situ kan, ya enggak apa-apa. Yang penting itu goal mata kuliah ini menyelenggarakan pentas. Goalnya itu kalau nggak terselenggara ya nggak lulus. Tapi kalau terselenggara walaupun nanti misal terjadi sesuatu, oh ganti monolog karena yang lain nggak kuat di panggung ya, misal Taufik atau Yuafa menyelenggarakan itu saya anggap selesai karena sudah menyelenggarakan pertunjukan. Tapi kalau sampai pertunjukan gagal terus nggak ada yang menggantikan, nggak main monolog ya semua nggak tak luluskan karena nggak terselenggara luarannya. Kan gitu. Jadi intinya pertunjukan terselenggara. Ya, misalnya ada kegagalan, kan nggak tahu ya berjalannya proses. Kalian harus bisa antisipasi. Pak, mohon maaf, ini ada kendala, pertunjukan tertutup, tidak ada penonton. Kami menyiapkan alternatif. Nah, harus ada gitu biar lulus, biar terselenggara kan gitu. Tapi kan kita nggak berharap seperti itu, ya kan? Kita nggak berharap seperti itu. Tapi ketika ada kita itu harus ada plan. Ya, ketika terburuk berarti ya itu. Yang penting ada terselenggara pementasan. Nggak boleh pentas baca puisi, itu sudah lain cerita. Monolog boleh. Ya. Karena itu masih dalam rangka drama, teater. Ya. Karena kalau baca puisi nggak ada penyutradaraannya. Ya, nggak ada artistiknya. Dengan kayak gitu maksudnya ketika ada dan tidak ada itu nggak begitu sentral. Tapi kalau di monolog itu masih bisa menerapkan lampu musik dan lain sebagainya. Jadi gitu ya, itu ya hal yang paling crowded. Jadi hal yang paling crowded menyelenggarakan monolog kemudian tertutup. Jadi saya aja yang nonton sebagai dosen pengampu. Kemudian di video kayak ada angkatannya Ilyas. Kemarin sudah ada sempat belajar sama Ilyas belum? Alan kemarin sempat belajar sama Ilyas belum? Ini sih tidak. Belum di sana. Ya, jadi nyari instruksi biar berantemnya bagus. Ya. Tapi sempat WA enggak? Lu kan sudah saya kirim di grup tuh.
nomornya Ilyas toh. Nah itu yang misalnya jangan-jangan belum WA sama sekali sehingga dia juga nggak kesini ya. Bagaimana dia bisa kesini nek WA aja nggak ya. Iya apa belum WA juga Ilyas kan coba dibuka ke atas saya ngirim nomor kok. Bapak pernah bilang Pak. Iya terus paling mesti lebih ini malah win. Oh gitu berarti mungkin WA mungkin ya atau ya kadang itu di follow up ya jadi kan kayak gitu. Kalau memang nggak sempat ya kalian yang menyempat yang adegan bertarung itu siapa sih? Kamu berdua kan ya karena Mas Ilyas nggak bisa kesini ya kamu lah yang kesana untuk belajar gerakannya biar bagus. Iya es apa? Hitam itu es ada atau nggak tahu saya pokoknya dia itu coba lah lihat tahu berteman nggak di media sosial. Kalau di TikTok itu apa ya Ilyas Alaska kalau nggak kecil kok anaknya kecil nggak kecil. Jadi Ilyas coba lah dicari nanti. Ada kok TikTok ada, YouTube ada dia. Ilyas Alaska. Instagram juga ada. Nah, ini dia ahli bela diri. Nah, berantemnya itu loh biar bagus ngono loh. Cek kayak tenanan ngono loh, Rek. Tapi kan gak gelut teman. Nah, itu kan perlu seni bela diri toh. Nek kemarin awal-awal itu kan kelihatan ngaconya gitu kan. Iya tapi. Ngajari kalau misalnya ada yang silat. Diam-diam saja. Lu apa ya bareng kok doain. Loh kalau ada kan harus diajari loh. Maksudnya saya kan nggak tahu ya di kelas kalian ada nggak yang warga atau apa atau ikut silat. Nah itu kalau ada kan ya bisa diajari toh, nggak perlu jauh-jauh ke Ilyas. Ya kemarin itu saya kenapa merekomendasikan Ilyas, ya karena di pertarungannya kayak ngono itu kan nggak masuk Rek, ngono loh. Jadi bagaimana terlihat menghantam tapi gak dianem tenan ngono loh. Cek gak loro kancane lawan mainnya maksudnya. Kan ada teknik itu toh Bek. Ya ajari lah Bek. Ya. Diajari untuk teknik berkelahi itu, seni berkelahi. Nah kalau apa gitu pas sparring atau apa? Itu kan gak kena temenan toh atau kena tenanan? Ya kalau seni enggak, Pak. Nah ya itulah diajari lah mereka berdua itu. Iya, beda soalnya Pak. Kalau silat sama kan petarung yang jalanan itu loh. Tekniknya beda. Loh ya maka dari itu biar terlihat bagus ya mereka ajari biar nggak kayak itu kan ketok nek goroan itu toh bertarungnya mereka itu tapi terlihat kayak tenanan tapi maksudnya nggak lorong ngono loh maksudku. Perlu belajar itu nang Ilyas kemarin itu tak suruh ke Ilyas itu. Nek kamu ternyata juga anggota silat juga ajari sendiri mereka. Ya jadi kan kayak itu aman lah berarti yang nggak harus ke Ilyas nggak apa-apa nek Taufik ini warga. Ya ajari kalau memang tapi nggak mau ya kamu harus berangkat ke sana. Harus mau lah Pak. Harus mau ya. Lebih pengalaman. Berarti angel ngajari polisi ki angel berarti. Iya Pak. Sebenarnya sudah di kayak apa dengkul barang itu kan ada sasarannya biar nggak terlalu sakit. Ya apa sudah mengarahkan. Iya. Sakit ya Pak. Alah. Masalahnya aku Titik. Ya, walaupun nanti tidak tersentuh tapi kelihatannya gerakannya cepet tapi tidak tersentuh loh. Ada teknik gitu lah ajari. Kebetulan dua orang ini warga ya, wah harus bisa lah tekniknya lebih bagus lah. Akmal. Mas Taufik ya.
Iya. Jamal lebih penting. Jadi nanti dibuatkan konsep itu ya semua pertanggungjawaban ya, baik kostum, kemudian nanti musik, lampu, rias, ya itu ada catatannya masing-masing itu. Ya itu untuk jaga-jaga. Ya jaga-jaga semuanya harus ada konsepnya. Dengan kayak gitu ini nih. Karena kayaknya tadi itu nyeting lampu kan juga masih belum ada konsep lah, itu harus gambar panggung. Nah ini dibuatkan ada titik gimana, ada titik gimana. Nah kemudian yang lampu ini diarahkan kemana saja, itu lihat aktornya. Ya, aktor ada di mana yang butuh lampu benar-benar kuat kayak polis kan terlihat di bagian awal itu. Apakah ada di bagian lain? Nah itu harus dicari. Nanti digambar, dikasih silang. Nah cara ngeros ceknya biar nanti nggak ngalang-ngalih. Di sini kasih lakban, disilang tanda. Oh lampu ini jangan nyeting. Ketika nyeting, oh lampu ini diarahkan sini, lampu satu diarahkan sini. Nah itu ada catatan itu. Jangan dibawa pulang catatannya, digembulno di situ. Lah ketika kayak misalnya tadi nggak datang kan, kamu bisa nata. Oh ini disesuaikan ini, gitu maksudnya. Musik juga kayak gitu, Taufik harus buat juga. Jadi reng-rengan ketika misalnya Taufik berhalangan hadir, yang lain bisa menggantikan. Oh ini catatannya, oh gini. Ya gitu. Nek nggak ada catatan, orangnya nggak datang, nggak jalan. Tapi misalnya ada catatannya, nah tadi kayak gitu kan gerabak, nggak ada catatannya kan? Nah nek ada catatannya kan, oh ini ditinggal mana satu, yang mana ini, yang mana loh, jalan. Jadi masing-masing PD harus punya konsep, punya catatan. Ya. Seperti itu ya, evaluasi yang perlu saya sampaikan, ya. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Sampaikan cuma yang bawa proposal lah. Ngomong soal proposal, kenapa? Kan rencananya kan itu mau apa lagi proposal. Ke mana? Keluar apa ke dalam ini? Sponsor kan yang keluar, yang di depan ini ya enaknya ngaji kapan dapat. Ya nggak apa-apa, maksudnya selain minta dana kan juga izin tempat gitu. Tapi ini izin tempat nanti dekat-dekat aja. Ya sebagai bentuk ikhtiar ya, kita nggak tahu kok tiba-tiba nanti dapat bantuan kan juga kita nggak tahu toh. Sebagai bentuk ikhtiar aja. Ya kan tetap gak apa-apa kan, kalian tetap menerima kan, maksudnya kan gitu toh. Iya. Ya mau nanti buat dibantu 100 dibantu juga kan nggak tahu juga kan. Tapi nanti dibantu kan juga lumayan loh, kayak tuku jus bareng-bareng gitu kan lo dong ya. Nek pasca acara loh kan gitu. Atau kalau kemarin di tahun yang kemarin itu antusias, kamu datang nggak? Kemarin nggak bisa. Kakak tingkatmu itu nonton? Gladinya aja saya di sini. Gladinya aja. Pas pentas nggak ya? Iya. Nggak ada. Kolis juga nggak. Nah itu kemarin itu kan Kaprodi sama Dekan support banget. Nah bisa jadi kamu bisa ngajukan ke Dekan bantuan. Nah kemarin itu waktu Bu Deka itu kan saya dipesini, Pak buat gini lagi ya. Saya nggak bisa janji Bu, karena begini ini biayanya besar. Saya mata kuliah saya buat akad di kontrak kuliah, saya nawarkan ke anak-anak mau tertutup apa terbuka, mereka yang milih. Saya nggak bisa memaksa. Kalau mereka memilih terbuka ya bisa seperti ini, kalau tertutup ya ujian di kelas saja tapi di setting, nggak ada yang nonton. Nggak bilang gitu. Saya nggak bisa janji sih. Diminta menyelenggarakan begini terus, tapi saya nggak mau janji karena itu saya kembalikan yang arah-arah. Makanya kan di awal di kontrak kuliah saya tanya mau tertutup apa terbuka, dan kalian kompak untuk terbuka ya gitu, karena apa, ada biaya begini itu. Nah jadi saya nggak janji lah, berarti fakultas itu seneng dengan kegiatan begini. Nah itu bisa bungkuk oleh satu saluran, lumayan mas itu. Pak kita mohon bantuan untuk itu. Kalau itu kemarin kan teman-teman juga ada rencana buat jual kaos, nanti ada boleh pemasukan gitu Pak. bisa ya? Jadinya kita mengasah juga ke boleh. Iya boleh, nggak apa-apa. Silakan.
model cuman di situ jangan nyetak kaos dulu loh ya, sistem PO aja loh ya, karena kalau kalian nyetak terus nggak laku akhirnya kan eman uang itu ngendon di kaos. Jadi sistem PO, jadi ketika ada pesanan baru nanti dipesankan. Maksudnya pesanan itu uang masuk ya, minta tolong gitu untuk membantu penyelenggaraan ini, ngomongnya gitu. Jadi enggak niat jualan, jadi niat mengumpulkan biaya produksi sambil minta tolong. Bisa ndak dibayar di depan. Jadi otomatis di situ itu kan kalian harus menjual kepercayaan diri kalian. Kok ini dipercaya gak ngono loh. Jangan-jangan kalian nggak dipercaya. Lah ini kan repot. Ya. Tapi kalau kalian bisa membranding bahwa saya bisa dipercaya, orang kan pasti mau. Gitu loh. Sehingga nggak ngeluarkan biaya lain. Nah takutnya uang kas urunan untuk pentas itu dimasukkan ke kaos ternyata nggak terjual loh, mandek di situ iuran lagi. Ya jadi sistem PO aja boleh. Jadi ditembung apa, lah itu suruh bayar dulu. Misalnya orangnya takut, misalnya kaosnya penuh 100% ya bayar separuh. Ya maksudnya nggak mau full ya, nggak mau bayar full. Bayar separuh dulu 50%, kalau kaosnya itu 60.000 ya bayar 30.000 dulu. Ya kan gitu. Kan masih bisa kan kita menjual harga kaos 60.000 kompet tapi yang tipis, yang lebih tipis. Sampai kemarin itu saya beli 55. Nah, jadi kan gitu. Itu yang kan ada kompet itu kan ada macam-macamnya. Tipis. Ya, lah itu kan kayak gitu. Ya, rencananya kaosnya apa isinya? Ada isinya. Ya, sistem PO aja. Dan jelas nanti saya ngirim kelasnya Ahlan itu satu kelas saya wajibkan nonton. Tadi itu tiket itu ketambahan kelasmu berapa lah? 15 loh, 150 loh ya. Kalau kalian jual 10.000, jadi support 150. Otomatis kan kalian nggak nyuruh Ahlan bayar kan? Ya berkurang 1, 14. Mungkin yang nggak bayar itu 2. Jadi karena tak lihat Ahlan itu support banget di kelas ini, tak kasih bonus. Ya, tak kasih bonus bahwa kebebasan mata kuliah dan pementasan sudah tak jamin nilainya. Tinggal semester 7 nanti kamu tinggal memprogram, nilai sudah beres. Tapi kalau ini tersenggara catatannya ya, kalau nggak tersenggara berarti ya nilai itu masih angan-angan. Jadi kamu tinggal nanti semester 7 memprogram mata kuliahnya, mau membantu kelasnya ikut terlibat lagi nggak apa-apa. Yang jelas saya memberi jaminan karena kamu ikut proses dan aktif ya wis tak kasih nilai. Jadi kan gitu. Ya, karena kelasmu laki-lakinya cuma 2, kalau kamu misalnya nggak hadir gitu ya. Kari Afif tok tambah tole Afif. Nah, itu terserah kamu, itu kebebasanmu. Mau berproses lagi sama kelasmu tapi masalah nilai kamu sudah selesai. Tapi kalau catatan kalau ini terselenggara, ya, kalau ini terselenggara. Jadi kaos nggak keberatan, dodol kaos itu arek gak keberatan, aman ya. Lu enggak gitu, angan-angannya itu anak mengeluarkan beli kaos itu gak keberatan arek-arek. Untuk Ditanyain sih mau. apa seragam gitu. Mau. Belum, maksudnya seragam itu gimana? Yang ini. Oh yang ini, enggak maksudnya mau menjual itu loh. Oh iya. Kalau menjual itu loh, ada tak yang mau membeli kaos? Itu pertanyaannya. Karena harganya kan cuma cukup lumayan toh. Misalnya kalian jual berapa harganya? 80. Nah, mau tak? Ada yang mau tak kira-kira? Karena uang 80 itu kan cukup lumayan kan, Rek? Atau mungkin itu yang beli kaos ini sudah free tiket. Ya, itu terserah manajemen kalian. Maksudnya ya itu loh, maksudnya sebelum bergerak itu kan dari angan-angan. Oh enggak, arek sing wani tuku. Kalau mantesannya bagus ini. Nah itu bukan soal karena gini loh, ngomong teater saja. Kalian baru seneng itu kan karena ada mata kuliah toh.
Kecuali Taufik dan arek-arek UKM lo ya. Mereka sudah cinta lo ya. Nah, ini karena nggak, kalau misalnya nggak dipaksa mata kuliah, mungkin juga nggak mau kan berlatih. Lah dibayangkan itu, kira-kira misalnya ngomong soal pementasan bagus loh. Mereka itu kenal tak teater gitu loh. Maksudnya gitu. Mau membeli kaos teater, mereka kenal tak teater. Pertanyaannya gitu. Tapi itu akan dibeli bagi mereka yang suka kaos. Ini lain. Gak ngomong soal teater loh ya. Arek sing seneng kaos. Nah, oh desainnya apik rek. Desainnya. Iya. Itu Mas, tapi paling kalau dijual di luaran ya, mungkin angkatan 22 itu juga bilang. Kalau untuk pribadi sekelas boleh lah. Kalau Untuk PO ya 2022-nya. Oh iya itu menarik. kayak angkatan 22 itu bilang Tahun angkatan. apa? Tahun angkatan. Di tahun angkatan Mungkin itu juga apa membedakan ya sama angkatan. Dari mana, Dit? Hujan. Ini musim penghujan, Rek. Ojo kayak alasan hujan. Kamu tak cross check, kamu nggak sering nggak masuk kuliah loh. Dia ngulang-ngulang itu. Gimana Pak? Olahraga kamu cuma masuk sekali loh. Itu katanya katanya kalian di situ harus konsultasi sama apa sih? Konsultasi apa? Atau katanya pantas gitu katanya. Kamu kenapa kok gak masuk? Itu katanya disuruh mengerjakan tugas simpan. Nah, soalnya tak cross check kamu cuma masuk sekali. Saya sudah masuk. Pak Engkin kamu juga nggak masuk. Kritik sastra. Ngono kan ngomong neng aku dari masuk. Siapa? Saya sudah itu. Tak cross check baru gak masuk. Jangan gitulah di. Saya itu sudah ingin membantu kamu. Kalau nggak mau dibantu ya saya gimana lagi? Sulit. Ya kayak ini siapa? Akmal. Dia wangi-wangi udah tetap. Kamu sudah KRS-an belum, Mal? Hah? Kamu sudah KRS-an belum? Progres Pak. Nah, saya tanya ini hampir sebulan loh ya. Progres saya Lis. Kepingin lulus tak gak sih Lis kira-kira Lis? Akmal iki Lis. Iya Pak, mau lulus Pak. Ini sudah mau UAS loh sebentar lagi. Oh, KRS-an progres saya heran. Karena nanti kalau kamu nggak itu berarti kan nggak masuk kuliah tuh berarti. Di selain kelas ini loh. Kamu ada yang ngulang nggak? Nggak ada, ikut kelas ini aja. ada yang ulang Pak. 2. Ngulang di mata kuliah saya dan kamu nggak pernah masuk. UTS juga nggak digarap, ya kan? Terus satunya apa? Kritik sastra Pak Engkin. Bareng ini berarti. Bareng Adit. Kalau kritik sastra. Ini juga nggak masuk berarti kritik saya ikut kelasmu. Cuman ya. Ya enggak pernah. Nggak pernah masuk. Ya, ini kan repot. Ya gimana nanti kalau nggak masuk? Kamu nggak ada selain ikut kelas ini nggak ada program lagi? Hah? Jangan lupa subscribe.